Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Hasanah. Saya merupakan moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Andi Fosi Amrullah, Fasiha Nurul Imayani, Dewi Umrawati, Selmi Aulia, Nurul Ilmi, Rahmat Hidayat, serta Sulastri Rahayu. Baiklah, untuk menyifisirkan waktu, saya persilakan kepada pengateri untuk membacakan materinya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan zaman yang pesat mengakibatkan perubahan sistematis dunia pendidikan. Salah satunya adalah metode penyampaian atau penyaluran pembelajaran yang harus strategis dan realistis. Metode tersebut sering disebut dengan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dalam menyusun RPP, guru harus mencantumkan standar kompetensi yang memenuhi kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. A. Pengertian dan tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, dan menguraikan kegiatan yang dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pendapat lain juga menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah panduan atau langkah-langkah yang akan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan. Penyusunan RPP dikatakan baik jika di dalamnya memuat apa saja yang akan dilakukan di dalam kelas dan apa saja yang diharapkan untuk dilakukan siswa selama satu periode pelajaran. RPP disusun untuk setiap kade yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan dan disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di setiap satuan pendidikan. B. Prinsip dan komponen pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, prinsip pembuatan RPP memiliki 8 prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan RPP, yakni 1. Memperhatikan perbedaan individual pada peserta didik. Untuk melihat perbedaan individual peserta didik dapat dilihat di dalam RPP yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran. Diketahui masing-masing guru telah memiliki aspek penilaian yang tercantum pada masing-masing RPP guru tersebut. 2. Partisipasi aktif peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik dapat dilihat melalui modul pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat pembelajaran. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis dan merancang mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam membaca, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Adapun komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Pada identitas mata pelajaran ini di dalamnya meliputi satuan pendidikan, kelas, semester,
program ataupun program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan. Terus yang kedua itu ada standar kompetensi. Nah, pada standar kompetensi ini di dalamnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar itu merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran. Dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional atau KKO yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Terus yang kelima itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang tadi. C. Pelaksanaan rencana pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rumus-rumus tentang apa yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, pengembangan pembelajaran merupakan desain pembelajaran atau tahun 1975. Istilahnya disebut sebagai prosedur pengembangan sistem pembelajaran atau PPSI. Sebagai suatu prosedur, desain pembelajaran dapat diartikan sebagai langkah yang sistematis untuk menyusun rencana atau persiapan pembelajaran dan bahan pembelajaran. Pengembangan program ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan adanya analisis atau suatu komponen yang saling terkait secara fungsional. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan perangkat yang telah dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakannya, antara lain 1. Memahami kurikulum, 2. Menguasai bahan ajar, 3. Menyusun program pengajaran, 4. Melaksanakan program pengajaran, dan 5. Menilai program pengajaran dan hasil program belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Baik, adapun langkah-langkah pengembangan pembelajaran tersebut sebagaimana dikemukakan oleh standar Kementerian Pendidikan Hamadi pada tahun 2002 sebagai berikut. 1. Spesifikasi asumsi. Pengembangan pembelajaran harus didasarkan kepada asumsi yang benar. Misalnya, belajar akan menjadi lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Kedua, mengidentifikasi kompetensi. Penyusunan rencana pembelajaran perlu memperhatikan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Cakupan dan perluasan kompetensi dasar digunakan jaringan topik, tema, ataupun konsep. Ketika cakupan materi dalam kompetensi dasar terlalu luas, perlu dijabarkan dalam lebih dari satu pembelajaran. Ketiga, menggambarkan kompetensi secara spesifik. Spesifikasi kompetensi biasanya lebih khusus, dapat diamati, dan lebih operasional. Keempat, menentukan kriteria jenis assessment. Langkah ini ditempuh guna mengukur ketercapaian kompetensi, dan ini sangat penting dalam pengembangan pembelajaran karena ketersediaan alternatif penilaian yang disiapkan oleh guru menunjukkan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kelima, pengelompokan tujuan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Pengelompokan tujuan merupakan deskripsi logis dari program yang di dalamnya memuat kompetensi minimal. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2004 adalah berupa silabus,